Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, dalam materi manajemen risiko sesi 12. Tema pertemuan pada sesi 12 ini adalah derivatif sebagai instrumen pengendalian risiko finansial. Instrumen derivatif adalah instrumen yang nilainya diturunkan dari nilai aset yang menjadi dasarnya atau underlying asset. Aset yang menjadi dasar tersebut misalnya sekuritas, yaitu saham, obligasi, komoditas, emas, olefin, dan lain sebagainya. Selamat mengikuti. Instrumen derivatif. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi risiko keuangan perusahaan atau corporate finance. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan forward, future, dan opsi. Forward dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, instrumen forward merupakan instrumen keuangan derivatif yang paling tua. Kontrak forward berbeda dengan kontrak spot. Kontrak spot yang sering dijumpai adalah pada valuta asing. Yang kedua, kurs spot dalam aplikasi sebagai berikut. Surat kabar menyediakan informasi kurs rupiah terhadap dolar. Pada saat ini 17.000 rupiah itu sama dengan 1 dolar Amerika. Jika kita membeli atau menjual dolar, berarti kita harus menyediakan atau memperoleh rupiah sebesar 17.000. Dolar akan kita terima saat ini juga. Transaksi spot dengan demikian mempunyai arti kurs berlaku saat ini dengan penyerahan barang dilakukan saat ini juga. Kemudian yang ketiga, kurs forward. Berbeda dengan kurs spot, dalam penyerahan barangnya, kurs forward tidak banyak dipublikasikan karena perdagangan forward untuk rupiah terhadap dolar barangkali akan banyak dilakukan. Untuk mata uang besar, perdagangan forward sudah biasa dilakukan seperti perdagangan antara dolar dengan yen Jepang yang sudah biasa dilakukan di pasar forward. Kemudian kurs forward berbeda dengan kurs spot. Dalam penyerahan barangnya, kurs forward tidak banyak dipublikasikan karena perdagangan forward untuk rupiah per dolar barangkali belum banyak dilakukan. Untuk mata uang besar, perdagangan forward sudah biasa dilakukan seperti perdagangan antara dolar dengan yen Jepang yang sudah biasa dilakukan di pasar forward. Untuk transaksi forward, penyerahan dilakukan 3 bulan mendatang, sedangkan untuk spot penyerahannya dilakukan saat ini juga. Selanjutnya kita akan melihat namanya hedging dengan forward. Portofolio obligasi, misal seorang manajer investasi punya portofolio obligasi dengan nilai pasar saat ini adalah 1,2 miliar. Per
Perbedaan transaksi spot versus forward. Kurs spot dalam aplikasinya sebagai berikut. Kita bisa melihat bahwa informasi kurs rupiah itu adalah 17.000 per dolar Amerika. Jika kita membeli atau menjual dolar, berarti kita harus menyediakan atau memperoleh rupiah sebesar 17.000. Dolar akan kita terima saat ini juga. Transaksi spot dengan demikian mempunyai arti kurs berlaku saat ini dengan penyerahan yang dilakukan saat ini juga. Jadi di sini kita lihat bahwa spot ini berlaku saat ini ya, berlaku saat ini. Sedangkan kalau kita lihat di kurs forward itu berbeda dengan kurs spot dalam penyerahan barangnya. Kurs forward tidak banyak dipublikasikan karena perdagangan forward untuk rupiah per dolar barangkali belum banyak dilakukan. Kemudian untuk mata uang besar, perdagangan forward sudah bisa dilakukan seperti perdagangan antara dolar dengan yen Jepang. Sudah biasa dilakukan di pasar forward. Hedging dengan forward. Tabel menunjukkan kita rugi obligasi, di mana posisi spot obligasi, karena nilainya turun sebesar 300 juta, yaitu 900 juta dikurangi 1,2 M. Tapi kita untung di forward obligasi, karena kita bisa menjual dengan harga 1,2 M. Sementara harga pasar 900 juta. Kita untung 300 juta. Total keuntungan sama dengan keuntungan di posisi spot ditambah keuntungan di posisi forward. Sama dengan 0. Grafik posisi long obligasi dengan menggunakan grafik posisi long obligasi mempunyai obligasi bisa digambarkan. Harga obligasi, jika harga obligasi meningkat, manajer obligasi tersebut akan memperoleh keuntungan. Semakin besar peningkatan harga obligasi, semakin besar keuntungan manajer investasi tersebut. Yang menjadi kekhawatiran adalah jika harga obligasi turun, maka akan mengalami kerugian. Untuk mencegah kerugian, dia bisa memasukkan kontrak forward dengan jalan menjual obligasi forward. Future. Jadi karakteristik future itu kita bisa melihat bahwa kontrak forward berdasarkan negosiasi. Kemudian kurang liquid karena kontrak relatif kurang terstandarisasi. Yang berikutnya adalah risiko default cenderung tinggi. Jadi di dalam future untuk memperbaiki forward ada standarisasi kontrak, mekanisme marketing to marketing. Standar kontrak future, besarnya kontrak. Misal kontrak untuk future dolar Australia ditetapkan sebesar 100.000 dolar Australia per kontraknya. Kita punya exposure sebesar 150.000
dolar Australia, maka kita tidak bisa membeli 1,5 kontrak. Kita harus membeli 1 kontrak atau 2 kontrak future. Selanjutnya jatuh tempo. Misal jatuh tempo future diterapkan setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Misal kita punya exposure yang jatuh tempo bulan Februari. Kita tidak bisa meminta kontrak yang jatuh tempo bulan tersebut. Kita harus memilih apakah beli kontrak yang jatuh tempo pada bulan Desember atau Maret. Kualitas komoditas. Bursa menentukan kualitas komoditas yang difuturkan. Sebagai contoh, untuk kopi, bursa menetapkan kopi dengan kualitas A yang dapat difuturkan. Kualitas di bawah itu tidak bisa difuturkan. Mekanisme marketing future. Perdagangan future dilakukan melalui bursa. Bursa menggunakan mekanisme setiap hari. Posisi kontrak disesuaikan dengan harga pasar setiap hari. Untung atau rugi karena proses penyesuaian tersebut akan ditambahkan ke rekening kita untuk menambah saldo dan rugi mengurangi saldo. Proses marketing to market setiap hari untuk kontrak. Kita lihat di dalam tabel ada 4 kolom. Kolom pertama hari, kolom kedua kurs future, kolom ketiga hasil atau market. Kemudian kolom keempat adalah saldo, dalam hal ini yen, ya, uang yen. Kemudian kita melihat pada baris pertama di mana pada hari awal, hari yang ke-0 itu kurs future 200. Deposit, ya. Kita punya saldo yen 100.000. Kemudian pada hari yang ke-0 tadi kurs future meningkat 250. Artinya 250 dikurangi 200 kali 1.000 sama dengan 50.000. Sehingga saldo yennya adalah 150.000, ya. Kemudian pada hari yang pertama kurs future 160, yaitu 160 dikurangi 250 kali 1.000 sama dengan minus 90. Saldo yennya adalah 60.000, ya, 60.000. Kemudian selanjutnya margin call karena saldo yang terjadi di bawah saldo minimal. Deposit tambahan sebesar 40.000 yen sehingga akan diperoleh pada hari yang kedua kurs future-nya 100, ya. Kurs 100 dikurangi 160 kali 1.000 minus 60.000. 60.000, kemudian saldo yennya adalah 40.000. Kontrak ditutup. Investor menyerahkan 100 kali 1.000 sama dengan 100.000 yen dan menerima 1.000 euro dari total kerugian atau keuntungan. Sama dengan 50.000 dikurangi 90
dikurangi 60.000 sehingga hasilnya adalah minus 100.000 yen, artinya rugi ya. Selanjutnya tentang opsi. Opsi mempunyai karakteristik. Yang pertama adalah opsi call. Hak untuk membeli aset dengan harga tertentu. Opsi put, hak untuk menjual aset pada harga tertentu. Tujuan opsi. Pembeli opsi akan membayar premi atau fee opsi di muka. Pembeli opsi akan membayar premi atau fee opsi di muka kepada penjual opsi, namun ada biaya yang ditanggung dari kelebihan opsi tersebut. Gambaran struktur payoff untuk opsi call, misal underlying asetnya saham PTA, harga eksekusinya Rp5.000. Tujuan opsi. Pembeli opsi akan membayar premi atau fee di muka. Struktur untung rugi opsi call. Pembeli opsi call harus membayar premi Rp200, memperoleh hak saham PTA sebesar Rp5.000. Misal harga saham naik menjadi Rp10.000, maka akan memperoleh keuntungan bersih Rp4.800, yaitu dari Rp10.000 dikurangi Rp5.000 dikurangi Rp200 dan sebaliknya. Forward. Instrumen forward merupakan instrumen keuangan derivatif yang paling tua. Kontrak forward berbeda dengan kontrak spot. Kontrak spot yang sering dijumpai adalah pada valuta asing. Kurs spot dalam aplikasinya sebagai berikut. Surat kabar menyediakan informasi kurs rupiah per dolar Amerika Serikat 17.000 per dolar Amerika Serikat. Jika kita membeli atau menjual dolar, berarti kita harus menyediakan atau memperoleh rupiah sebesar 17.000 rupiah. Dolar akan kita terima saat ini juga. Transaksi spot dengan demikian mempunyai arti kurs berlaku saat ini dengan penyerahan barang yang dilakukan saat ini juga. Kurs forward berbeda dengan kurs spot dalam penyerahan barangnya. Kurs forward tidak banyak dipublikasikan karena perdagangan forward untuk rupiah terhadap dolar barangkali belum banyak dilakukan. Untuk mata uang besar, perdagangan forward sudah biasa dilakukan seperti perdagangan antara dolar dengan yen Jepang. Sudah biasa dilakukan di pasar forward. Untuk transaksi forward, penyerahan dilakukan 3 bulan mendatang, sedangkan untuk spot, penyerahan dilakukan saat ini juga. Selanjutnya kita akan diskusikan tentang hedging dengan forward. Yang pertama adalah portofolio obligasi. Misalnya seorang manajer investasi
punya portofolio obligasi dengan nilai pasar saat ini adalah 1,2 M. Nilai investasi adalah 1 miliar lebih kecil. Dengan demikian, ia sudah memperoleh keuntungan sebesar 20% karena tidak ingin mengambil risiko terhadap perubahan bunga. Jika bunga naik, portofolio turun, dan sebaliknya. Maka dia puas dengan tingkat keuntungan itu. Manajer itu bisa melakukan hedging dengan menggunakan forward obligasi. Hasil dari hedging dengan forward. Pada tabel ditunjukkan kita rugi di obligasi, yaitu posisi spot obligasi, karena nilainya turun sebesar 300 juta. Dari 900 juta dikurangi 1,2 M. Tapi kita untung di forward obligasi karena kita bisa menjual harga 1,2 M sementara harga pasar 900 juta. Kita untung 300 juta. Jadi total keuntungan itu sama dengan keuntungan posisi spot ditambah keuntungan posisi forward, sehingga hasilnya adalah 0. Grafik posisi long obligasi. Dengan menggunakan grafik posisi long obligasi mempunyai obligasi yang bisa digambarkan seperti berikut. Harga obligasi. Jika obligasi meningkat, manajer obligasi tersebut akan memperoleh keuntungan. Semakin besar peningkatan harga obligasi, semakin besar keuntungan manajer investasi tersebut. Yang menjadi kekhawatiran adalah jika harga obligasi turun, maka akan mengalami kerugian. Untuk mencegah kerugian, dia bisa memasuki kontrak forward dengan jalan menjual obligasi. Future. Karakteristik future. Ada beberapa kelemahan dari forward. Yang pertama, kontrak forward merupakan hasil negosiasi langsung antara pihak pembeli dengan penjual forward. Mereka bertemu langsung dan melakukan negosiasi. Jika terjadi kesepakatan, maka kontrak forward akan disepakati. Pasar yang semacam itu sering disebut sebagai pasar over the counter. Kedua, pada kontrak forward, risiko default cenderung tinggi. Tingginya risiko default tersebut disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, risiko di dalam kontrak forward diakumulasikan sampai jatuh tempo. Faktor kedua, counterparty merupakan perusahaan biasa. Perusahaan bisa secara umum mempunyai risiko default yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga pemerintahan atau semi pemerintah. Kelemahan dari kontrak forward. Kurang liquid karena kontrak relatif kurang berstandar. Yang kedua, risiko default cenderung tinggi. Future didesain untuk mengurangi kelemahan forward. Desain future tersebut standarisasi kontrak, mekanisme marketing to market, yaitu penyesuaian terhadap
harga pasar serta setiap hari dan perdagangan yang dilakukan melalui bursa. Standarisasi kontrak. Besarnya kontrak, misalnya kontrak untuk voucher dolar Australia ditetapkan sebesar 100.000 dolar Australia per kontraknya. Misal kita punya exposure sebesar 150.000 dolar Australia, maka kita tidak bisa membeli 1,5 kontrak, tetapi harus membeli 1 kontrak atau 2 kontrak voucher. Jatuh tempo, misal jatuh tempo voucher ditetapkan setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Misal kita mempunyai exposure yang jatuh tempo pada bulan Februari. Kita tidak bisa meminta kontrak yang jatuh tempo pada bulan tersebut. Kita harus memilih apakah beli kontrak yang jatuh tempo bulan Desember atau bulan Maret. Kualitas komoditas. Bursa menentukan kualitas komoditasnya yang divoucherkan. Sebagai contoh, untuk kopi, bursa menetapkan kopi dengan kualitas A yang bisa divoucherkan. Kualitas di bawah itu tidak bisa divoucherkan. Mekanisme marketing to market. Perdagangan voucher dilakukan melalui bursa. Bursa menggunakan mekanisme setiap hari. Melalui mekanisme pasar tersebut, posisi kontrak disesuaikan dengan harga pasar setiap hari. Untung atau rugi karena proses penyesuaian tersebut akan ditambahkan ke rekening kita untuk menambah saldo dan rugi mengurangi saldo. Mekanisme marketing to market. Perdagangan voucher dilakukan melalui bursa. Bursa menggunakan mekanisme setiap hari. Melalui mekanisme yang pasar tersebut, posisi kontrak disesuaikan dengan harga pasar setiap hari. Untung atau rugi karena proses penyesuaian tersebut akan ditambahkan ke rekening kita untuk menambah saldo dan rugi mengurangi saldo. Hedging dengan voucher. Voucher mempunyai struktur payoff yang sama dengan forward. Misal kita membeli 5 forward atau S forward, ya, maka posisi tersebut sama dengan membeli voucher. Payoff semacam itu mempunyai karakteristik yang miring 45 derajat dengan slope 1. Hedging dengan voucher demikian pada dasarnya sama dengan hedging dengan forward. Perbedaannya adalah timing aliran kas. Jika pada forward semua kas diselesaikan pada akhir periode, maka pada voucher aliran kas tersebut bisa muncul setiap hari. Hal semacam itu disebabkan karena adanya mekanisme daily mark to market. Jika tingkat bunga meningkat, nilai obligasi akan turun. Tetapi voucher obligasi akan memperoleh keuntungan. Kerugian dari posisi spot obligasi bisa dikompensasi oleh keuntungan dari posisi voucher obligasi.
Risiko basis hedging juga memiliki risiko di mana tidak bisa dilakukan sempurna atau tidak bisa dikompensasi 100% keuntungan. Pada kontrak future, hal ini mengapa bisa terjadi? Aset yang di-hedge tidak sama dengan aset yang menjadi underlying aset dari future. Contohnya, kita ingin meng-hedge risiko harga bahan bakar pesawat atau aftur, tetapi future aftur tidak tersedia. Lalu kita mencari komoditas yang pergerakannya mirip dengan aftur, yaitu minyak tanah. Kita meng-hedge risiko perubahan harga aftur dengan future minyak tanah. Ada kemungkinan bahwa jatuh tempo aset spot dengan future tidak sama. Misalkan kita akan membayar dolar bulan Mei, kemudian future jatuh tempo pada bulan April. Pasar future dengan spot merupakan pasar yang berbeda dengan mekanisme yang berbeda juga. Konsekuensi risiko basis adalah jumlah future yang dibeli tidak akan sama dengan jumlah atau nilai exposure yang di-hedge. Maka perlu dihitung minimum varian hedge ratio, yaitu hedge sama dengan R S dibagi SV, SP, SS dibagi SF. R itu korelasi antara perubahan harga aset spot dengan perubahan harga future. SS adalah standar deviasi perubahan harga aset spot, sementara SF adalah standarisasi deviasi perubahan harga future.